kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Diserang dengan menggunakan senjata api. Fitnah itu. Diserang. Bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya ikhwan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya ikhwan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah suudzon. Kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun. Menurut warga, beberapa kali warga mendengar letusan tembakan. Warga dan para pengguna jalan pun sempat panik dan berusaha melarikan diri dari sumber suara tembakan. Sebelumnya warga menduga saat itu polisi tengah melakukan penggerebekan terhadap teroris. Apalagi sebelum kejadian, warga melihat banyak polisi tengah berada di rest area tak jauh dari lokasi bentrokan. Warga baru tahu jika kejadian itu melibatkan pengikut Rizik Syihab melalui pemberitaan di media massa. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah ke Cikampek. Cikampek. Dibuntuti atau di mana? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi di sini, di rest area. Iya. Maka sebagai akibatnya setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa.
Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrus laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Keenam orang yang diduga Laskar Khusus FPI dan ditembak mati tersebut bukanlah anggota teroris. Mereka bukanlah anggota teroris. Sehingga tim penyidik Polda Metro Jaya harus melumpuhkan terlebih dulu, bukan ditembak mati di tempat. Jadi doktrin kepolisian, karena dia adalah perlindung dan pengayom masyarakat, selain keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, ya kalau melepaskan tembakan, ya pertama tembakan peringatan dulu. Kalau tidak mungkin dengan tembakan peringatan, ya tembakan diarahkan ke kaki misalnya untuk melumpuhkan. Jadi kalau jangan mengada-ada, apalagi kalau misalnya ada orang laporan langsung dipanggil. Saya melaporkan banyak orang, nggak ada yang dipanggil orang itu. Jadi kita melihat hukum ini harus adil lah ya, karena ketidakadilan hukum itu akan merusak bangsa ini. Ini kan menunjukkan ketidakprofesionalan. Di kalangan netizen ada yang melakukan analisa dan penelusuran. Salah satu barang bukti yang menjadi sorotan adalah pedang samurai atau katana dengan gagang biru. Satu, ada netizen yang mengungkap pedang samurai gagang biru itu mirip dengan pedang samurai gagang biru yang menjadi barang bukti yang pernah diperlihatkan Polres Ngawi, Jawa Timur sebelumnya. Ada kemiripan pada pegangannya yang cacat atau grip. Silakan lihat foto-foto plus video yang redaksi lampirkan. Yang kedua, ada pula netizen yang menganalisa barang bukti pistol atau revolver. Silakan baca screenshot analisanya yang redaksi lampirkan. Ketiga, ada netizen yang jeli melihat samurai gagang biru saat dikeluarkan dari sarungnya yang diperlihatkan oleh Pangdam Jaya yang ternyata kondisinya sudah berkarat. Samurai berkarat, tanda lama tak dipakai. Pertanyaannya, lu mau ngawal orang, masa bawa samurai karatan? Tumpullah gak berguna. Setidaknya pasti lu asah dulu dan lumuri oli agar tak berkarat. Itu seperti lama disimpan di gudang dan baru dikeluarin. Ungkap @Dusri Mulia yang merupakan seorang lawyer ini di akun Twitternya. Yang keempat, ada lagi yang mencermati adanya perbedaan barang bukti dari foto yang pertama dirilis media-media mainstream, diantaranya Detikcom melansir foto itu. Dengan barang bukti saat dipamerkan waktu konferensi pers, netizen mengungkap ada satu barang bukti berupa pedang Persia atau melengkung yang terlihat seperti di foto yang dirilis. Namun saat konferensi pers tidak ada terlihat pedang Persia. Tentu belum dipastikan dan disimpulkan kebenaran analisa dari netizen. Namun, hal ini bisa menjadi bahan bagi tim pencari fakta independen yang didesak berbagai pihak untuk dibentuk, yang terdiri dari Komnas HAM dan lain-lain. Bahan-bahan ini diharapkan bisa membantu mengungkap fakta sebenarnya dari kejadian tewasnya 6 Laskar FPI. Portal Islam. Ada beberapa kejanggalan dari kasus penembakan antara polisi dan FPI kemarin, salah satunya adalah CCTV yang rusak. Penembakan terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Kata Jasa Marga, kebetulan CCTV di jalan itu emang rusak tanggal 6 Desember. Dan udah dilaporin, tapi karena hujannya deres banget, jadi nggak sempet dibenerin deh CCTV-nya. Alhasil sekarang polisi dan FPI punya cerita masing-masing soal penembakan itu. Dan keduanya ngaku diserang duluan. Tapi sayang, salah satu barang bukti yang penting kayak CCTV malah rusak dan nggak bisa dicek. Kejanggalan yang kedua adalah senjata yang menjadi barang bukti yang diklaim oleh polisi merupakan milik Laskar Khusus FPI. Buat rakyat sipil, sangat sulit di Indonesia untuk punya senjata api.
Kalau ini memang benar dimiliki oleh FPI, dari mana mereka dapat senjata-senjata ini? Ini yang harus diselidiki oleh kepolisian secara transparan, karena kalau sampai mereka terbukti memang memiliki senjata api tanpa izin, ini bisa jadi tindakan melanggar hukum. Walaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya, serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul. Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan. Semua menyaksikan, insya Allah ini darah yang masih mengalir. Ya, biar pelajaran buat kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan pernah tinggal diam. Banyak beredar berita hoax terkait dengan rencana pembunuhan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab yang beredar di media sosial Twitter dan lainnya. Bahkan ada yang mengatasnamakan sebuah media online, di mana melalui pesan WhatsApp dari Fadil Polda Metro yang mengatakan, sepertinya untuk ke arah sana cukup sulit Pak, karena yang sudah-sudah Rizik selalu dijaga laskar. Ya kalau laskarnya menghalangi, kita sikat juga sekalian. Menurut info dari tim intelijen kita, nanti subuh Rizik ada acara pengajian. Tim eksekutor harap dipersiapkan dari sekarang. Siap 86. Nanti saya koordinasikan dengan tim untuk mengkondisikan lokasi target, termasuk mengamankan CCTV setempat agar dimatikan. Good. Anda harus laksanakan tugas sebaik mungkin dan jangan khawatir. Media juga sudah kita kondisikan. Saya tunggu informasi selanjutnya. Begitulah pesan WhatsApp yang beredar. Beredarnya di